Good afternoon, girls. So welcome back. Today we're going to learn the question text, but the verbs one. Last week you have already learned the question text yang auxiliary verbs. Hari ini kita akan belajar yang verbs. Nah, PR-nya minggu lalu saya minta untuk kalian mempelajari lagi soal simple present tense. Why? Karena ini ada hubungannya sama simple present. Simple present itu nggak bisa dihilangkan karena sampai nanti pun dasar dari tense atau grammar yang paling basic yang harus kalian kuasai adalah simple present. Jadi kalau misalnya simple presentnya nggak bisa, belum paham, ini pasti nggak paham. Jadi yang masih belum paham silahkan dipelajarin lagi untuk simple presentnya. Oke, sekarang kita mulai untuk question text yang verbs. Seperti yang kita tahu, verbs itu berarti kata kerja. Kalau kemarin auxiliary verbs kan is MR. Last week you have learned about how to make a question text. Yang perlu diingat pertama adalah statementnya positif, berarti question text-nya negatif. Statementnya negatif, question text-nya positif. Itu rules number 1 yang harus diingat-ingat. Kalau yang auxiliary verbs kemarin hanya dibalik antara subject dan to be, lalu di question text-nya jadi to be dulu baru subject, tapi jangan lupa ditambah not. Untuk yang verbs akan a little bit different from this. So let's see the explanation. Sebelum ke sana, I will tell you the question text intonation and meaning. Ada dua intonasi yang berbeda untuk ketika kita mau ngomong yang ada question text-nya. Ada rise intonation, ada fall intonation. Kalau rise intonation atau fall intonation itu artinya akan berbeda. Sedikit berbeda, tidak terlalu banyak tapi sedikit berbeda. If you say with rising intonation, for example, John doesn't speak Spanish. Does he? Itu kan naik. Does he? Nah, kalau misalnya question text-nya pakai rising intonation, berarti kalian di sini tidak yakin. You're not sure. Kalian tidak yakin soal John itu tidak berbicara bahasa Spanish. That's why you want to know the answer. That's why kalian pengen tahu jawabannya. Bener gak sih itu? Makanya intonasinya naik. Berbeda halnya kalau kalian pakai falling intonation. Jadi intonasinya turun. Kalau tadi kan does he, kalau yang ini John doesn't speak Spanish, does he? Itu turun. Jadi gak naik. Gak does he, tapi cuman does he. Itu kalau question text-nya goes down, berarti kamu hanya checking aja atau confirming information. Kita sudah tahu, kita sudah merasa yakin bahwa John tidak speak Spanish, makanya kita mau konfirmasi, kita mau ngecek benar nggak sih apa yang kita sudah yakini itu tadi. Itu kalau falling intonation. Nah, sekarang saya mau ingat-ingat dulu simple present tense. Simple present tense yang kelas 7 sudah dipelajarin. Yang perlu diingat, kalau misalnya subjeknya I, you, they, sama we, di question text-nya kita akan pakai do dan don't. Kan sama ya kalau di simple present, kalau diubah jadi negatif atau pertanyaan kan berubah jadi do atau don't. Kalau di sini ketika statementnya pakai I, you, they, and we, so the question text akan pakai do or don't. Yang perlu diingat kapan pakai do? Kalau pakai do kalau statementnya negatif. Pakai don't di question text kalau statementnya positif. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau he, she, dan it, kalau di simple present, ketika kita mengubah itu jadi negatif atau kalimat tanya kan pasti berubah jadi does atau doesn't. Sama untuk question text, ketika statementnya pakai he, she, atau it, question text-nya akan pakai does atau doesn't. Sama seperti do atau don't. Kapan pakai does? Kalau pakai does kan positif, berarti itu kalau statementnya negatif. Tapi kalau statementnya positif ya berarti question text-nya pakai doesn't.
Jangan lupa question mark, karena ini question text, berarti tanda tanyanya di belakang tidak boleh ketinggalan. Let's see the examples. Ada positive statement, you speak English. Dilihat di situ bahwa subjeknya adalah you. Kalau Ayu Dewi kan pasti verbnya tidak pakai S atau IS kan? Cuman pakai verb biasa. Nah, question tag-nya gampang. Tadi kan sudah diingat-ingat. Kalau pakai you, berarti dia pakainya do atau don't. Sedangkan ini di depan kan nggak ada not-nya. Bukan negative statement, nggak pakai don't di depan. Berarti negative question text-nya harus negatif karena statementnya positif. Makanya pakainya don't. Jadi gampang, udah pokoknya diingat-ingat aja. Kalau Ayu Dewi, berarti dia pakainya do atau don't. Kalau di statementnya nggak ada don't-nya, berarti question tag-nya pakai don't. Terus subjeknya tinggal ditaruh di belakang aja. Sama halnya dengan contoh yang kedua, he speaks Spanish. Waktu simple present tense kita belajar, he, she, it, verbs-nya ditambah S dan IS, ingat-ingat. Makanya dia pakai does atau doesn't kan. Nah, ini sudah kelihatan banget kalau di statementnya subjeknya adalah he. Kalau he berarti pakainya does atau doesn't. Nah, statementnya kan nggak ada not-nya. Bukan doesn't kan di situ. Berarti question text-nya pakainya doesn't, pakai yang ada not-nya. Kenapa doesn't? Karena depannya tadi sudah he. Subjeknya sudah kelihatan kalau he, berarti pakainya antara does atau doesn't. Gitu aja, itu yang paling gampang. Cara paling gampang untuk menentukan apa pakai don't, do, atau does, doesn't. Nah, yang perlu diingat, kita balik lagi ke pronoun. Kalau misalnya saya bilang Rina and Rani, berarti 2 orang. Kalau 2 orang, berarti kata gantinya adalah they. Kalau they, berarti pakainya adalah don't atau do. Example, you yang di situ di contoh yang pertama, coba saya ganti Lina and Rani speak English. Question text-nya berarti berubah jadi don't they. Karena Lina dan Rani 2 orang kan, kalau 2 orang atau lebih dari 2 orang pasti akan jadi they. Kalau misalnya di situ tadi you-nya saya ganti you and I. Kamu sama aku, you and I speak English. Berarti di belakangnya jadi don't we. You and I itu kata gantinya adalah we atau kita. Ya, diingat-ingat pronounnya. Sama dengan yang he, she, it. Misalnya, he-nya saya ganti my daddy speaks Spanish. Berarti doesn't, setelah doesn't, kata gantinya my daddy adalah he. Karena my daddy kan laki-laki. Lah kalau di situ saya ganti my mother. Berarti my mother speaks Spanish, doesn't she. My mother kan kata gantinya she. Nah, kalau yang it gimana dong? Kalau yang it, misalnya kita punya statement, my dog has a big body, misalnya. My dog has a big body. My dog itu kata gantinya it. Benda, animal, tempat, kata gantinya it. Itu sudah di kelas 7. Jadi kalau misalnya subjeknya adalah tempat, atau benda, atau animal, berarti di question tag-nya setelah doesn't-nya itu berarti diganti dengan it. Sampai sini paham ya? Untuk yang question tag verbs itu kalau statementnya positif berarti question tag-nya negatif. Kita coba yang itu dulu. Kita akan skip yang she studied for the test karena itu pakai simple past. Kita ke statement bawahnya. They need a dictionary, itu ada they di situ. Berarti negative question tag-nya akan don't they. They kan tadi pakai do atau don't. Terus ini statementnya positif, nggak ada not-nya. Berarti question text-nya harus negatif. Berarti pakainya don't they.
We skip yang number 2 because number 2 is a simple past. Kita ke yang nomor 3. Nomor 3, Mary wants a new car. Mary wants. Mary tadi berarti kata gantinya adalah she. Berarti question text-nya adalah doesn't she. Kan she pakai does atau doesn't. Di sini kan statementnya positif. Kembali lagi, berarti question text-nya pakai doesn't. Nah, sekarang kita coba balik. Kalau statementnya negatif. Kalau statementnya negatif, berarti question text-nya harus positif. Contoh, you don't speak French. Kalau statementnya negatif ini akan lebih gampang karena sudah kelihatan do atau doesn't-nya. You don't speak French. Berarti question text-nya tidak boleh pakai not. Berarti question text-nya menjadi do you. Nah, yang nomor 2, she doesn't speak Italian. Berarti question text-nya berubah menjadi does she. Tinggal dibalik aja kalau yang negatif statement ke positif question text itu lebih gampang. Terus we skip he didn't study, kita ke bawah. Ada tulisan bahwa statement using barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing, and seldom are treated as negative statements. Berarti kata-kata kalau pakai nobody, nothing, itu dianggap bahwa statementnya itu negatif. Kalau negatif, berarti question text-nya menjadi positif. For example, kita lihat nomor 2 aja biar lebih gampang. Nothing is ready. Di situ nggak ada not-nya sih, cuman karena ada nothing, berarti statementnya dianggap negatif. That's why question text-nya jadi is it. Karena nothing itu kan thing. Kalau thing berarti kata gantinya ya it. Benda kan itu berarti sesuatu benda. Berarti kata gantinya it. Intinya untuk nobody, nothing, dan teman-temannya itu tadi itu consider as negative statement. Jadi ketika ada pertanyaan itu, question text-nya harus positif. Kalau pakai SMR ya berarti kan sama seperti yang kemarin. Question text-nya pakai SMR lalu subjeknya. Nah, yang 2 minggu lalu, waktu minggu pertama kita masuk, kita belajar can and will. Can and will model itu juga ada di question text. Jadi nggak cuma sekedar is, MR, atau verb saja yang di dalam question text, tapi can dan will itu ada di question text. Sama sih halnya ini seperti is, MR. Ini lebih gampang. Kalau misalnya kita pakai can di statementnya positif, berarti ya question text-nya tinggal ditambah not, atau kebalikannya. Sama seperti will itu negatifnya adalah won't, will not, atau disingkat won't. Kalau statementnya pakai will, berarti question text-nya pakai won't. Kalau misalnya statementnya pakai won't, berarti question text-nya pakai will. Itu untuk can and will. Nah, itu untuk question text yang menggunakan verbs. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, di bawah ada forum untuk menampung pertanyaannya kalian. Silahkan tanya jika memang masih kalian merasa kurang paham. I will explain or answer the question that you give on the forum. Nanti saya akan jawab pertanyaannya biar kalian lebih paham. After this, you can go to the interactive contents. That is one exercise that you have to do, but I don't give the exercise in the quiz. Karena next meeting kita akan adakan quiz tentang question text. Yang hari ini exercise-nya saya taruh di interactive content, silahkan dicoba. Itu ada 20 soal, there are 20 questions. I hope you can pass the exercise. Jadi karena ada 20, berarti kalau mau lolos untuk 75, at least kalian harus salahnya cuma 5. Kalau lebih dari itu, kalian bisa replay the exercise, replay the
interactive content so that you can get 75. Jangan sampai di bawah 75. Jadi biar kalian belajar juga sekalian untuk kuisnya besok Rabu. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum. Saya akan mencoba menjawab as soon as possible. So thank you everyone. Happy working.